mungkin buat orang lain. Atau mungkin firman ini disampaikan hanya untuk menuduh dia, untuk mendikte dia, sehingga dia bangunannya meskipun terbangun tetapi di atas jerami. Tetapi ketika kita dengar firman, apapun yang disampaikan dari mimbar Allah yang kudus ini, apalagi seperti saya ini tidak fasih lidah, saya tidak pandai. Tetapi apa yang dapat saya terima dari Tuhan, apa yang saya dengar dari seorang gembala, pemberita firman, saya belajar mengerjakannya. Kenapa? Karena saya percaya ketika saya mengerjakan apa yang saya dengar, itu yang membawa saya selamat. Tapi ketika kita mendengar firman, kita tidak memahami bahwa firman itu yang membawa saya selamat, maka saya percaya Anda tidak akan mengerjakan firman itu. Kalau kita menyadari bahwa perkataan Allah ini adalah perkataan Allah yang benar, ya dan amin, Anda pasti mengerjakan, berat sekalipun. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, bicara tentang kayu, rumput kering, jerami ini, saudara, kenapa di dalam Korintus ini semua pekerjaan orang ini diuji? Kenapa? Untuk mengetahui kualitas rohani kita, memang harus diuji. Kalau kita tidak diuji, tidak akan tahu kualitas rohani kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya mau jemaat dalam keadaan seperti sekarang ini, ya, ibadah di rumah. Saya sampaikan ini baik-baik. Jangan karena di rumah Anda tidak menghormati ibadah itu seperti Anda di gereja. Satu. Yang kedua, jangan karena di rumah bebasnya kita dalam untuk jam untuk kita ikut atau tidak ikut. Ini harus kita disiplin dalam hal ini. Kenapa? Ini menyangkut kualitas rohani. Nah, inilah yang Anda bisa akan nilai kualitas rohani saudara, Anda bisa nilai sendiri. Orang lain mungkin nggak bisa menilai, tetapi Anda bisa menilai sendiri. Saya bisa menilai kualitas rohani saya. Terbangun di atas apa saya ini? Bangunan saya dari emas, perak, atau jerami. Nah, Anda pun mampu menilai itu. Kenapa? Dari segi waktu kita lihat, kita komitmen apa tidak. Dari cara kita menghormati atau tidak. Dari cara kita melakukan firman, nah kita kerjakan atau kita pandang enteng. Nah itu kita sudah paham di situ. Nah kalau Anda kata jemaat yang dikasih Tuhan, Anda Tuhan tolong diberikan hikmat, mampu menilai diri Anda sendiri, ya. Tuhan berikan saudara kuasa, kepekaan untuk menilai diri Anda sendiri, tidak usah orang lain. Tuhan alangkah baiknya saudara mampu akan memperbaiki kualitas saudara. Belum terlambat. Mumpung masih zaman sekarang ini masih masa ujian. Sebenarnya ini masa ujian. Zaman adanya virus kita ambil positifnya. Ini ujian rohani kita. Ujian kita dalam hal ini yang saya nilai, ujiannya di mana? Ujiannya bagaimana kita disiplin datang kepada Allah dalam ibadah yang tidak dikontrol oleh gembala, yang tidak dilihat oleh kehadiran gembala, tetapi ada sepasang mata, yaitu Yesus Kristus yang jauh sebagai hakim yang menilai saudara. Itu sebabnya waktu yang ada saya sampaikan kepada jemaat Tuhan, ya, saya sampaikan kepada jemaat Tuhan, kita tidak tahu ini sampai bulan berapa, sampai tahun berapa, sampai kapan virus ini selesai, kita tidak tahu. Semakin lebih baik atau semakin gawat saya tidak tahu. Kita tidak bisa tahu semua. Tetapi yang kita tahu sekarang bahwa ini masanya kita benar-benar diuji oleh Tuhan. Diuji kerohanian kita. Ini saya mau katakan kepada jemaat,
jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Kesempatan ini gunakan dengan baik, mumpung masih ada waktu. Kalau engkau merasa bangunanmu masih terbuat dari kayu jerami, ya mari dari rumput kering atau dari pasir, mumpung belum datang angin badai itu, mumpung belum datang angin itu, belum datang api itu, sekarang coba kita perbaiki bangunan kita. Saya percaya kalau bangunanmu terbuat dari emas, perak, batu permata, aku percaya kita bertemu di surga yang kekal. Itu tujuan kita. Hanya surga, bertemu dengan Yesus. Itu sebabnya saya mau sampaikan kepada jemaat, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan lemah, jangan goyah, tetap semangat. Kolose pasal 3 ayat 23. Kolose pasal 3 ayat 23. Ini ayat terakhir yang saya mau sampaikan kepada jemaat. Jikalau Anda mengerjakan ayat ini, aku percaya engkau akan menjadi memiliki bangunan yang dikatakan dalam ayat tadi, bangunan yang terbuat dari emas, ya. Ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, apapun juga yang jemaat perbuat, apapun juga yang kami keluarga hamba Tuhan perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, dan ku perbuat dengan segenap hatiku, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hari ini, malam hari ini, tak kala engkau duduk dalam rumahmu masing-masing, engkau berbuat buat Tuhan. Engkau mengerjakan yang engkau kerjakan dalam rumahmu. Sekarang engkau tidak bisa melayani di gereja. Mungkin engkau tidak bisa MC lagi. Engkau tidak bisa jalankan persembahan lagi. Engkau tidak bisa menerima tamu lagi. Bahkan mungkin engkau tidak bisa lagi menyapu gereja, engkau tidak bisa lagi membantu gembala dan lain sebagainya. Kita semua terpisah karena PSBB, harus di rumah. Tapi ini kesempatanmu di rumah. Tunjukkan citramu kepada Tuhan, tunjukkan dedikasimu kepada Tuhan, bahwa engkau adalah anak Tuhan yang dapat dipercaya oleh Tuhan, meskipun tidak ada yang melihatmu. Mari kita masuk dalam doa. Kita angkat satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Jemaat Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan ini tidak akan terulang kembali, tidak akan berulang kembali. Hari ini adalah hari ini, besok adalah besok. Hari ini punya berkat sendiri, hari ini punya kesusahan sendiri. Tapi saya mau sampaikan kepada jemaat yang dikasih oleh Tuhan, baik yang ada di rumah maupun di gereja, mari kerjakan semua pekerjaan bangunan rohanimu dengan baik, sampai memunculkan bangunan yang terbuat dari emas. Haleluya. Yang di rumah Tuhan saya jemput, kita bangkit berdiri. Jemaat yang di rumah nyanyi dengan sungguh-sungguh. Jikalau ada anakmu di kanan kirimu, pegang tangan mereka, pegang tangan suamimu, pegang tangan anak-anakmu, dan kita nyatakan kepada Tuhan malam hari ini bahwa inilah kesempatan yang Tuhan beri. Mari kita gunakan sebaik-baiknya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada waktu jamai engkau berdoa, berdoalah jemaat Tuhan. Ada waktu engkau bersekutu dengan Tuhan, bersekutulah dengan Tuhan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Jemaat Tuhan, jikalau engkau tahu malam hari ini keadaan bangunan rohanimu harus engkau perbaiki, perbaikilah jemaat Tuhan. Jikalau malam hari ini tata cara ibadahmu yang harus engkau baharui, baharuilah jemaat. Ini kesempatanmu. Jikalau hari ini Roh Kudus nyatakan di hatimu, engkau harus lakukan kebenaran firman Allah secara utuh, lakukanlah jemaat. Jangan tunggu sampai malam di mana orang tidak dapat lagi bekerja. Jangan tunggu di mana hari yang kita tidak tahu bagaimana hari berikut. Hari ini, jikalau engkau mendengar firman Allah, jangan keraskan hatimu. Setialah, 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 dan setialah. Terimalah Tuhan segala persembahan, pujian, penyembahan kami malam hari ini. Meteraikan firman-Mu ya Tuhan, yang akan membangunkan, membangkitkan kehidupan kerohanian kami. Terima kasih Tuhan, tilik lawat keluarga lepas keluarga malam hari ini, bahkan pribadi lepas pribadi malam hari ini. Engkau Tuhan Allah Gembala kami yang agung, Engkau lah yang mengenal setiap pribadi jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bersama, hamba berdoa dari rumah-Mu ini kepadamu Tuhan, untuk jemaat-jemaat-Mu. Pelihara terus semuanya dalam kasih kemurahan-Mu. Pekerjaan usaha umat-umat-Mu semuanya Tuhan membela. Tuhan ada di sana. Bagi umat-umat-Mu yang terus harus tetap masuk bekerja ke kantor, Tuhan menyertai, Tuhan memanggari, membungkus dengan kuat kuasa-Mu. Pelihara Tuhan segala keperluan kebutuhan umat-umat-Mu. Engkau cukupkan semuanya ya Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus yang baik, ada beberapa jemaat-Mu GPDI Bonobahar yang dalam kondisi sakit beberapa hari belakangan ini. Kami berdoa dari tempat ini bersama-sama, satukan hati untuk Bapak Iman Kristianto. Dalam nama Yesus Engkau menjamah, memulihkan, menyembuhkan. Demikian juga Tuhan dengan Bapak Pardosi, Engkau menjamah, mengulurkan tangan-Mu. Bagian tubuh yang sakit dijamah, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dengan Ibu Lubis ya Tuhan, kami berdoa bersama dalam nama Yesus. Engkau memulihkan, menyembuhkan. Bahkan Ibu Huta Gaul juga Tuhan dalam nama Yesus, Tuhan memulihkan, menyembuhkan. Bahkan di antara umat-umat-Mu yang datang beribadah malam hari ini, kalau mereka dalam keadaan sakit, Engkau mengunjungi malahan dan menjamah mereka, memulihkan, menyembuhkan mereka. Terpujilah nama-Mu dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, pertetapkan hati kami untuk terus tetap bersekutu dengan Tuhan, meskipun kami umat-Mu beribadah di rumah masing-masing.